Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Dari Abu Amr, dan ada yang menyebutnya Abu Abdullah, dan ada yang menyebutkan Abu Layla, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah anak Adam mempunyai hak kecuali dalam beberapa hal berikut: rumah yang menjadi tempat tinggalnya, pakaian yang dipergunakan untuk menutupi aurat, roti kering dan air minum. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih. Hadis Abu Amr yang baru saja kita baca, ini secara sanadnya dhaif. Kalau bicara makna hadis ini, kan di sini disebutkan tidaklah laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Manusia itu tidak punya hak kecuali di beberapa hal ini, yaitu rumah, yang kedua baju, yang ketiga makanan dan air. Maksudnya, kalau memang hadis ini sahih, ya seperti hadis-hadis yang lain yang dibicarakan tadi, agar manusia ini tidak diperbudak oleh dunia. Apa sih yang dibutuhkan dalam kehidupan ini? Kita butuh atap yang menaungi kita dari hujan, dari panas, dari dingin. Kita butuh itu. Jadi katakan hak itu yang perlu kau cari. Di dalam kehidupan ini, kita perlu punya rumah. Tapi nggak harus beli, bisa jadi kontrak. Namun kalau kau beli, alhamdulillah. Jadi disebutkan rumah yang ditempati. Nggak harus rumah itu mewah. Karena kalau bicara rumah, jamaah, kita nih kalau melihat rumah orang desa yang dulu, yang sampai sekarang masih ada. Yang separuhnya tembok, separuhnya lagi bambu. Apa namanya? Bahasa Indonesia gedek. Nah, separuhnya dinding, separuhnya tabing, kata orang Madura. Bilik dari bambu tuh. Artinya orang bisa punya rumah kayak gitu. Tapi kan nggak mau. Sehingga dia harus berhutang. Yang hutangnya itu 10 tahunnya. Ada yang 15 tahun berhutang. Padahal dia bisa punya rumah tanpa hutang. Sekarang nyewa lah. Kemudian beli tanah. Kemudian ya sudah bangun. Bikin pondasi dulu. Masya Allah. Di dekat kampus kita ini ada tetangga kita, Masya Allah. Anak-anak benar-benar melihat dia itu perjuangan bikin rumah dia. Anak melihat depan rumah itu ada batu pondasi. Lama batu pondasi itu ya. Tahu-tahu nanti ada batu bata. Tahu-tahu nanti dia bangun pondasi dulu. Udah ditinggalin. Memang gak ada duitnya. Nanti dapat berapa waktu dia bisa bangun. Bangun rumahnya udah. Alhamdulillah. Ada atapnya tapi pintunya belum. Akhirnya sekarang ada pintunya. Dan sampai hari ini rumahnya itu masih belum dicat. Kenapa? Memang mungkin belum dananya masih belum ada gitu. Itu kita perlu punya. Tapi jangan sampai kita hidup dengan hutang. Udah punya rumah. Kemudian baju yang menutup aurat. Sekarang kan baju bukan hanya untuk menutup aurat. Ya memang baju untuk berhias. Tapi kadang-kala orang beli baju yang mahal-mahal. Hanya untuk bergaya. Yang ketiga, ini makanan. Kalau dulu itu orang makannya roti. Kalau sekarang mungkin di Indonesia beras ya. Ya dia perlu makan. Jadi itu hak kita. Jadi ketika kita punya uang. Ya selain beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan uang itu. Untuk urusan dunia ini kita perlu tempat tinggal. Kita perlu pakaian. Mungkin bahasa sekarang ini, apa jemaah? Sandang, pangan, papan. Itu yang kita perlukan. Dan itu jadi hak kita. Di sini ada khubus wal ma' dan air. Subhanallah, barakallahu fiik. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif sebenarnya secara sanadnya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.